Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan perkuliahan evaluasi nilai gizi. Selamat datang pada teman-teman mahasiswa di perkuliahan daring mata kuliah evaluasi nilai gizi. Di sini saya meneruskan perkuliahan dari Ibu Nolinovi Dahlia. Baik, sebelum saya sampaikan materi pada pertemuan kali ini, di sini saya perlu menyampaikan untuk beberapa chapter ke depan. Untuk pekan ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang senyawa anti gizi, kemudian ada materi terkait dengan pengolahan panas, materi pengaruh pengawetan beku, pengaruh fermentasi, pengaruh zat penambah, ini akan berlangsung selama 2 pekan, kemudian terakhir ada materi terkait dengan radiasi. Selanjutnya, insya Allah di tanggal 23 Juni 2020 kita akan melangsungkan UAS. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materinya, kemudian nanti kalau teman-teman mahasiswa ada pertanyaan ataupun masukan itu bisa disampaikan di chat yang ada di Unidakul. Langsung saja untuk senyawa anti gizi, sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan secara singkat kalau tidak salah di mata kuliah biokimia ya, terkait dengan apa itu senyawa anti gizi. Nah, di sini disampaikan bahwa senyawa anti gizi itu adalah senyawa yang apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan gangguan metabolisme atau tidak tersedianya unsur gizi tertentu bagi tubuh. Oke, kuncinya di sini adalah mengakibatkan gangguan metabolisme. Karena biasanya senyawa anti gizi itu kerjanya dia mengganggu atau menghambat penyerapan ya, penyerapan zat gizi yang lainnya. Oke, kemudian ada pertanyaan, mengapa perlu mengetahui senyawa anti gizi? Seperti itu ya. Jadi di suatu bahan pangan itu tidak hanya ada komponen gizinya saja, namun juga ada senyawa anti gizi. Jadi mengapa kita perlu mengetahui senyawa anti gizi? Oke, ini saya beri kesempatan teman-teman nanti untuk menjawab di grup, di chat yang ada di grup ya, sebagai poin keaktifan untuk teman-teman semua. Silakan nanti yang sudah mengetahui jawabannya bisa langsung di-share di grup ya. Oke, di sini saya perlu menyampaikan bahwa komponen pangan itu ada komponen yang sifatnya sebagai komponen non-gizi dan juga ada komponen gizi. Kalau komponen gizi jelas ya, bahwa di dalam suatu bahan pangan tersebut ada kandungan zat gizinya. Saya rasa teman-teman masih ingat yang dikatakan zat gizi itu apa. Jadi yang tergolong zat gizi itu apa saja ya? Ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro juga. Yang tergolong ke dalam zat gizi makro itu ada karbohidrat, lemak, protein. Sementara kalau yang zat gizi mikro itu ada ya vitamin dan mineral. Oke, itu sudah kita bahas di mata kuliah sebelumnya. Nah, di sini selain ada komponen gizi, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada komponen non-gizi. Apa saja komponen non-gizi yang ada di bahan pangan tersebut? Yang pertama ada zat anti gizi. Sudah kita jelaskan tadi apa itu zat anti gizi. Tentu zat anti gizi ini sangat banyak sekali di dalam suatu bahan pangan ya. Jadi penting sekali untuk kita ketahui jenis-jenis zat gizinya, kemudian bagaimana penanganan zat anti gizi tersebut, seperti itu ya, supaya bahan pangan yang kita konsumsi itu aman ketika kita konsumsinya. Baik, kemudian selain zat anti gizi itu ada zat aktif. Zat aktif ini dia memiliki sifat fungsional ya, kalau teman-teman ketahui itu terutama di tanaman-tanaman itu sangat banyak sekali zat aktifnya. Contohnya seperti flavonoid, golongan fenol, dan lain sebagainya. Kemudian ada zat warna dan flavor. Kemudian yang terakhir adalah zat racun. Nah, ini yang
perlu menjadi fokus kita juga bahwa di dalam bahan pangan itu ada zat racun yang memang kita harus tahu bagaimana menghilangkannya supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena yang sifatnya racun otomatis dia akan membunuh seperti itu ya. Oke, di sini ada klasifikasi senyawa anti gizi. Jadi sudah kita ketahui bahwa zat gizi makro itu mikro terutama ya, ada vitamin dan mineral, kemudian kalau yang makronya ada protein. Nah, untuk anti gizi di sini ada yang bersifat sebagai anti vitamin, anti mineral, dan anti protein. Apa itu anti vitamin? Jadi anti vitamin itu adalah senyawa yang dapat menghambat aktivitas vitamin atau menghancurkan molekul vitamin sehingga tidak berfungsi lagi. Jadi ketika ada zat anti gizi masuk ke dalam tubuh kita, yang seharusnya vitamin itu bisa memberikan, eee, perannya itu bisa dihancurkan atau dihambat aktivitasnya, sehingga kita bisa kekurangan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Anti mineral, apa itu anti mineral? Jadi senyawa yang dapat mengganggu ketersediaan mineral di dalam tubuh. Ya, pada dasarnya anti gizi itu dia sama. Jadi sifatnya adalah dapat mengganggu ketersediaan baik itu vitamin, mineral maupun protein. Oke, antivitamin yang pertama itu adalah avidin. Ya, dulu sempat saya singgung apa itu antivitamin avidin seperti itu ya. Jadi, bahan pangan yang biasa kita konsumsi itu sangat banyak sekali dan mungkin masih ada di antara kita yang tidak tahu bahwa, di dalam putih telur itu ada senyawa antivitamin yang dia dapat mengikat vitamin ketika kita konsumsi dalam keadaan tertentu. Nah, di sini di telur yang mentah atau di putih telurnya itu ada senyawa anti gizi yang kita kenal dengan avidin. Jadi apa itu avidin? Jadi avidin itu dia merupakan glikoprotein. Teman-teman sudah tahu ya apa itu glikoprotein? Jadi ada gliko dan protein. Yang namanya gliko itu dia merupakan karbohidrat. Artinya yang namanya glikoprotein itu berarti gabungan antara karbohidrat dan protein. Nah, kalau teman-teman lihat di pembentukan kompleks di sini bahwa avidin itu dia mempunyai 4 subunit yang menyatu ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini avidin itu punya 4 subunit yang menyatu. Nah, di sini avidin ini dia bisa mengikat biotin. Biotin itu kita tahu dia merupakan vitamin B7. Nah, ketika terjadi kompleks antara avidin dan biotin, maka biotin yang harusnya dibutuhkan oleh tubuh kita itu dia akan terikat kuat oleh avidinnya sehingga dia tidak bisa terserap di dalam tubuh kita ya. Nah, itu biasanya kondisinya pada telur yang mentah yang tidak kita olah seperti itu. Jadi bagaimana cara menghilangkan avidin ini supaya dia tidak mengikat biotin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu dengan cara pengolahan. Misalnya dengan digoreng, direbus, atau yang lain sebagainya. Oke, itu yang pertama contoh dari senyawa antivitamin ada avidin ya. Jadi kalau teman-teman masih sering mengkonsumsi telur yang mentah, baiknya tidak lagi ya, karena kita sudah tahu bahwa di dalam telur yang mentah itu ada kandungan senyawa yang namanya avidin yang bisa mengikat biotin, sementara biotin itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu, selain kita berbicara ada senyawa anti gizinya di dalam telur, bahwa yang namanya telur itu dilindungi oleh cangkangnya. Cangkangnya itu kan kita tahu ada pori-porinya yang memungkinkan mikroba untuk masuk ke dalamnya. Jadi baiknya ketika kita akan mengkonsumsi telur, ya telurnya itu harus diolah terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya sampai avidin.
Yang selanjutnya itu kita akan masuk ke antivitamin tiaminase. Yang namanya tiaminase biasanya kalau udah ujungnya ase-ase kayak gitu ya, kita tahu bahwa itu merupakan enzim. Enzim itu bagian dari protein ya. Jadi apa itu tiaminase? Tiaminase itu adalah enzim yang memetabolisme atau kalau kita cari tahu lebih lanjut, dia memecah tiamin menjadi 2 molekul. Teman-teman bisa lihat di struktur sini ya. Jadi ini ada tiamin, ketika ada tiaminase, maka molekul tiamin ini dia akan terpecah menjadi 2 seperti itu. Nah, terdapat pada apa saja tiaminase ini? Biasanya tiaminase ini dia terdapat pada ikan yang tidak dimasak seperti itu ya. Jadi ikan-ikan yang tidak dimasak atau yang dimakan secara mentah itu dia biasanya mengandung tiaminase. Nah, jadi baiknya ketika kita akan mengkonsumsi ikan, ikannya harus diolah terlebih dahulu. Kemudian muncul pertanyaan nih, bagaimana sih cara kita mengurangi tiaminase seperti itu ya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita akan mengkonsumsi ikan, baiknya ikan tersebut sudah dalam kondisi yang matang atau sudah dilakukan pengolahan dengan menggunakan pemanasan yang cukup seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apalagi caranya supaya kita bisa menghilangkan tiaminase tersebut? Iya tadi, dengan pemanasan, intinya kalau tiaminase itu dia dengan pemanasan yang cukup lama dan juga suhu yang cukup tinggi ya, itu bisa dinonaktifkan, sehingga dia tidak mengubah senyawa tiamin ini menjadi 2 molekul. Nah, ketika tiaminase ini bekerja menyebabkan tiamin menjadi 2 molekul, maka ini akan apa ya, vitamin B1-nya tidak akan diserap sempurna, tidak akan diserap kayak gitu ya. Jadi ketika kita akibatnya apa? Akibatnya kita akan kekurangan vitamin B1 itu sendiri. Oke, yang selanjutnya itu adalah askorbase. Askorbase masih itu merupakan enzim ya, jadi enzim askorbat oksidase. Kita tahu bahwa yang namanya askorbat itu adalah vitamin C. Nah, biasanya askorbase itu dia terdapat pada mentimun ya, kemudian ada kubis. Nah, di sana biasanya banyak enzim askorbasenya. Oke, jadi, bagaimana kerjanya askorbase ini, seperti itu ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung asam askorbat oksidase, itu dapat mengubah molekul vitamin C atau yang kita kenal dengan asam askorbat ya, dalam saluran pencernaan kita. Nah, perubahan vitamin C ini dia akan menghilangkan fungsi vitamin C di dalam tubuh kita, kayak gitu ya. Padahal kita sangat membutuhkan vitamin C di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika, aktivitas enzim ini dia akan mengubah askorbat menjadi dehidroaskorbat, vitamin C-nya itu sudah tidak memberikan fungsi lagi untuk tubuh kita, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin ya kalaupun kita mengkonsumsi mentimun, tidak mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak. Oke, selanjutnya itu adalah tanin. Nah, tanin itu biasanya terdapat banyak di teh, kayak gitu ya, ada juga di kunyit. Di sini kita bisa mengetahui bahwa tanin diketahui memiliki efek mengikat zat besi, sehingga zat besi sulit dicerna dan pada akhirnya ikut terbuang melalui keringat dan urin. Sayang saja ya ketika kita makan yang mengandung zat besi, malah zat besinya itu diikat oleh tanin seperti itu ya. Padahal kita tahu bahwa Fe ini memiliki peran yang sangat penting sekali di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah pembentukan hemoglobin di dalam tubuh kita ya. Jadi ketika kita kekurangan Fe itu biasanya akan memberikan dampak
untuk kita sendiri. Jadi makanya disarankan ketika kita habis makan itu tidak segera minum teh kayak gitu ya, karena memang di teh itu ada taninnya. Nah, jadi tanin ini merupakan contoh dari mineral ya, Fe merupakan mineral. Selanjutnya itu adalah fitat ya. Jadi fitat itu dia mampu mengikat banyak mineral yang ada. Nah, di sini asam fitat mampu mengikat Zn, Fe, kemudian ada kalsium dan magnesium. Karena apa? Karena memiliki daya ikat yang kuat terhadap mineral tersebut. Nah, di sini asam fitat akan berikatan dengan mineral dan membentuk presipitat yang sukar larut, sehingga mineral tersebut tidak dapat diserap oleh tubuh. Mineral-mineral di atas sangat penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Contohnya di mana fitat ini? Jadi fitat itu banyak terdapat pada kacang-kacangan ya. Oke, selanjutnya itu adalah oksalat. Oksalat itu banyak terdapat pada seledri, kemudian ada bayam, dan lain sebagainya. Apa itu oksalat? Jadi oksalat itu adalah sejenis asam organik yang ditemukan dalam setiap tanaman, hewan, dan manusia. Di dalam tanaman itu sangat banyak ya, tanaman yang mengandung oksalat itu sangat banyak. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan atau bahan pangan yang mengandung oksalat cukup tinggi, itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya adalah seperti batu ginjal dan rasa nyeri pada sendi. Nah, jadi kalau kita sudah merasa rasa nyeri pada sendi itu bisa jadi karena banyaknya oksalat yang terakumulasi di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya untuk mengurangi misalnya, nyeri pada sendi atau mengurangi dari oksalat itu sendiri, ya kita dengan rutin mengkonsumsi probiotik yang dapat membantu menurunkan kadar oksalat. Nah, di sini asam laktat yang terkandung dalam probiotik dapat mengikat oksalat dan membantu mengurangi kadarnya dalam tubuh. Oke, selanjutnya mungkin saya cepat saja, nanti bisa kita diskusi via grup ya. Antiprotein ada tanin. Nah, tanin ini dia mampu mengendapkan protein. Kita tahu sifat dari protein itu dia dapat diendapkan ya. Nah, ikatan antara tanin dan protein sangat kuat, sehingga protein itu tidak mampu tercerna oleh saluran pencernaan. Padahal kita semua tahu bahwa protein itu sangat penting sekali dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya adalah sebagai zat pembangun. Kalau protein diikat oleh tanin, ya otomatis kita akan kekurangan protein dong, seperti itu ya. Jadi pembentukan kompleks ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen, teman-teman mungkin bisa lihat di sini di gambarnya ya. Kemudian ada interaksi hidrofobik dan ikatan kovalen antara kedua senyawa tersebut. Oke. Selanjutnya ada masih antiprotein itu di antitripsin. Antitripsin itu merupakan kelompok penghambat enzim yang dapat mengurangi efisiensi kerja pencerna protein yang dilakukan oleh enzim tripsin itu sendiri. Oke, di sini ada bagaimana cara menurunkan aktivitas enzim. Ya, kita mempengaruhi pengikatan dan transformasi substrat menjadi produknya, menjadikan substrat tidak tersedia, mengganggu biosintesis enzim, dan seterusnya ya. Oke, tadi itu ada beberapa terkait dengan zat anti gizi. Di sini perlu juga disampaikan terkait dengan zat racun, karena memang ada bahan pangan yang memang mengandung racun yang kita harus tahu bagaimana cara menanganinya ya. Jadi suatu senyawa yang terdapat pada beberapa bahan pangan, apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu itu dapat menyebabkan gangguan fungsi organ dan keseimbangan biologis. Jadi untuk zat racun itu ada dari bahan pangan nabati dan juga dari bahan pangan hewani. Oke, yang dikatakan zat racun yang pertama itu adalah saponin. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya saponin seperti itu ya. Jadi biasanya terdapat pada beet kayak gitu. Kemudian ada kacang-kacangan seperti itu ya, kacang tanah, kedelai dan lain sebagainya. Nah, saponin ini ketika memang terdapat dalam jumlah yang banyak itu bisa mengakibatkan pecahnya sel darah merah seperti itu ya. Jadi saponin ini dia mengikat gula yang terkandung dalam sel darah merah sehingga sel darah merah tersebut dapat pecah.
Sifat fisik dari saponin itu jarang murni, kemudian dia larut air dan mengendap dalam larutan garam. Selanjutnya ada asam cyanogenat atau HCN. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar kayak gitu ya. Jadi di singkong itu ada yang namanya HCN atau asam sianida seperti itu ya. Nah, di sini biasanya yang terdapat banyak HCN-nya itu di kulit bagian warna pink kalau teman-teman mengetahui apa ya, bagian dari singkong itu kan ada kulit luarnya, ada kulit dalamnya itu yang berwarna pink, kemudian ada umbinya seperti itu ya. Nah, biasanya yang paling banyak mengandung asam cyanogenat ini adalah di bagian warna pinknya itu. Nah, jadi biasanya di sini kita bisa lihat ya, jadi senyawa yang aktif di singkong itu ada glikosida cyanogenin atau linamarin. HCN ini akan terbentuk ketika ada proses enzimatis di dalamnya yang melibatkan enzim linamarase. Nah, linamarase ini akan aktif ya ketika memang ada perlakuan yang kita berikan terhadap singkong itu. Misalnya seperti apa? Penghancuran, pengunyahan, pengirisan. Jadi kalau kita melakukan pemotongan, pengirisan terhadap singkong, itu dia akan mengaktifkan enzim linamarase yang kemudian akan menjadi produknya berupa HCN, seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita menghilangkan atau mengurangi kadar HCN yang ada pada singkong? Karena kalau teman-teman cari informasi, singkong itu ada banyak macamnya seperti itu ya, dilihat dari kadar HCN-nya, ada yang tinggi, sedang, rendah, seperti itu. Dulu saya dan dosen TPG beserta mahasiswa pernah ya kita melakukan penelitian bagaimana cara menghilangkan HCN yang ada pada singkong dengan kadar HCN yang tinggi ya. Alhamdulillah itu HCN-nya sangat turun kayak gitu ya dengan kita berikan perlakuan fermentasi. Nah, di sini ketika teman-teman ingin mengolah singkong, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah cara menghilangkan HCN-nya, kulit dikupas sebelum diolah. Otomatis ya ketika kita ingin mengolah singkong, baiknya kita kupas dulu kulitnya. Kemudian ketika kita melakukan perebusan, baiknya itu tidak ditutup secara rapat kayak gitu, supaya kalau ditutup secara rapat rapat otomatis kan akan kembali lagi ya uapnya. Kemudian pengeringan dalam oven ini bisa ya, bisa menurunkan HCN-nya. Yang selanjutnya itu adalah fermentasi. Ini yang sudah saya dan tim saya dan dosen TPG beserta mahasiswa melakukan penelitian ya. Jadi kita lakukan fermentasi, dibuat tepung. Oke, zat racun yang selanjutnya itu adalah asam jengkolat. Nah, siapa yang tidak tahu dengan jengkol ya? Pasti sudah tahu semua. Jadi memang ketika kita mengkonsumsi jengkol, ada sebagian orang mungkin yang merasa sakit perut, perutnya serasa kayak atau seperti ditusuk-tusuk, seperti itu ya. Jadi memang di dalam jengkol itu ada yang namanya asam jengkolat. Jadi asam jengkolat itu dia akan mengendap, membentuk kristal jarum-jarum halus apabila bertemu dengan air seni yang bersifat asam, maka akan terjadi kejengkolan. Nah, istilahnya jengkolen kalau orang Sunda mah gitu ya. Kemudian kristal-kristal ini dapat merusak jaringan dinding ginjal dan saluran urin. Nah, ini jadi memang di jengkol itu ada asam jengkolat yang bisa memicu eee, perut kita mengalami sakit dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu adalah solanin. Solanin itu apa? Jadi solanin itu merupakan racun alami yang dikandung oleh kentang, termasuk dalam golongan glikoalkaloid ya. Dengan dua macam racun utamanya ada solanin dan kakonin. Racun ini terutama yang terdapat pada daerah yang berwarna hijau, kulit atau daerah di bawah kulit. Nah, kadar glikoalkaloidnya yang tinggi dapat menimbulkan rasa pahit dan gejala keracunan, berupa rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Oke, jadi memang biasanya terdapat pada kentang yang hijau seperti itu ya. Jadi kentang ini disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan kering, serta dihindarkan dari paparan sinar matahari.
Untuk mencegah terjadinya keracunan, sebaiknya kentang dikupas kulitnya dan dimasak sebelum dikonsumsi. Nah, jadi memang racunnya ini biasanya terdapat pada kulitnya seperti itu ya, terutama pada kentang hijau. Nah, untuk penyimpanan kentang sendiri, ini perlu juga kita ketahui bahwa, tidak semua bahan pangan itu perlu disimpan di dalam lemari es atau di kulkas seperti itu ya, salah satunya kentang. Kentang ini tidak cocok disimpan di kulkas seperti itu ya. Biasanya kalau teman-teman menyimpan di kulkas, maka kentang itu akan mengalami apa, pertunasan seperti itu ya. Banyak bahan pangan lain yang memang tidak seharusnya disimpan di kulkas. Oke, yang terakhir, zat racun yang terakhir itu adalah phytohemaglutinin. Apa itu phytohemaglutinin? Jadi merupakan racun alami yang dikandung oleh kacang merah, seperti itu ya, yang termasuk ke dalam golongan lektin. Jadi contohnya di sini adalah kacang merah. Nah, biasanya keracunan ini akan timbul apabila kita mengkonsumsi kacang merah dalam keadaan mentah atau yang dimasak kurang sempurna. Gejalanya apa? Ketika kita keracunan phytohemaglutinin ini, ya seperti mual, muntah, nyeri perut yang diikuti oleh diare. Jadi pada dasarnya semua bahan pangan itu akan lebih baik ketika memang kita lakukan proses pengolahan terlebih dahulu. Karena ketika tidak diolah, ada kemungkinan baik itu zat anti nutrisi atau zat racunnya itu akan masuk ke dalam tubuh yang pada akhirnya dia akan menghambat penyerapan zat gizi ataupun merusak kayak gitu ya yang lainnya. Baik, saya rasa untuk materi terkait zat anti gizi atau senyawa anti nutrisi cukup sampai di sini. Silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan ataupun masukan dan lainnya bisa disampaikan di grup yang ada di Unidakul ya. Dan juga saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bertanya, yang memberikan jawaban, yang memberi masukan, itu sebagai poin keaktifan dari saya. Jadi mohon eh, keaktifan dari teman-teman semua di dalam grup chat tersebut ya. Baik, saya rasa cukup kita sudahi materi senyawa anti gizi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.